aku suruh sama keluarga besar untuk tidak jadi anak durhaka, tapi kok ayahnya menutup diri. Jadi nama saya Fitri, saya tinggal di Bogor, tinggal sama ibu. Itu tuh di Bogor Selatan. Dari 2 bersaudara, aku ada adik, itu cowok 21 tahun. Itu sekarang kerja di daerah Yasmin, Bogor, rumah puding cake sebagai marketing. Rumah itu tempat pulang. Nggak cuman pulang yang habis pulang kerja terus pulang gitu, enggak, tapi di hatinya juga memang ada tempat buat istirahat gitu. Pernah punya rumah itu tapi sekarang enggak. Jadi dulu aku punya temen yang dia udah cerai juga dari SD, dia dari kecil. Terus dia pernah bilang gini, "Fit, lu enak ya," katanya, "orang tua lu lengkap, nggak kayak gue," katanya gitu. "Gue dari kecil ditinggal sama ibu sama ayah. Gue jadi kayak misal ibu kemana, ayah kemana," kata dia. "Ya alhamdulillah," gitu. Terus aku benar-benar nggak pernah ngebayangin ternyata apa yang dia rasain tuh aku juga ngerasain gitu. Pada saat umur berarti 21 tahun, ibu sama ayah memutuskan untuk cerai karena ya memang ayah nakal gitu istilahnya. Terus ya sudah, itu memang jalan terbaik. Marah banget, kecewa. Tapi diputar ulang lagi, misal ada hal yang anak nggak tahu, misal kayak mungkin ibunya gimana, bikin ayah jadi gimana, terus akhirnya jadi jajan apa segala macam. Cuman waktu dulu pas berantem itu, ibu tanya sama ayah, saya salah apa sama kamu, saya kurang apa sama kamu. Ayah nggak bisa jawab karena memang ibu selama ini benar-benar nurut apa kata ayah. Jadi ayah bilang nggak usah main, ayah bilang apa segala macam, ya udah nurut. Ayah pulang kerja udah disiapin apa segala macam, benar-benar ibu yang menurutku tuh perfect dan nggak ada celah buat apa gitu. Terus ayah nakal gitu, nggak ada pikiran ke situ. Terus kenapa tiba-tiba sekarang jadi begini gitu. Setelah pasca perceraian itu, ayah kayak udah cuek, sama sekali nggak mau tahu urusan anak. Semuanya juga ya udah urusin aja sama ibu kamu, ya kayak gitu-gitu. Itu yang bikin sakit. Jadi bukan pas cerainya sakit tuh, malah pas setelahnya. Jadi kayak ini tuh gue masih dianggap gak sih sama lu gitu, mikirnya sih kayak gitu. Bersyukur banget kalau ayah sama ibu udah pisah. Itu jadi kayak daripada ibu disakitin terus sama ayah, ya udah mendingan bubar deh dua-duanya gitu. Jadi kayak kalau misalnya memang ayah mau puasin diri, mau bebas, mau tidak terikat, silahkan. Udah waktunya, udah dikasih, udah cukup, jadi udah selesai. Terus ibu sekarang mau, ya udah, awalnya ibu sih bilangnya gitu, mau bertiga aja sama anak gitu. Nah dari situ aku udah bersyukur, oh ya udah, ini kita hidup bertiga, jadi berbenah diri aja, nggak usah lagi ngelihat yang ke belakang gitu. Tapi ternyata ada satu lagi keputusan, ibu harus menikah. Nah di situ lagi mulai jatuh lagi gitu. Maksudnya jadi kayak aduh, ini masalah gede lagi sih gitu. Lumayan sih beban, disebut beban iya, karena cita-cita tuh tadinya memang habis sekolah SMK terus mau nyoba ini kuliah gitu. Ternyata pas jeger harus pisah, oh berarti nggak ada lagi pemasukan buat makan, buat apa segala macam, itu udah nggak ada. Oh ya udah, kuliahnya ditunda dulu, akhirnya jadi kerja. Terus sampai sekarang jadi kerja kayak gitu. Yang penting abang bisa sekolah pada saat itu sih aku mikirnya, karena kan abang posisinya masih sekolah SMK, banyak praktek, terus dia juga ada kayak apa sih PKL gitu. Jadi ya udah sama kakak dulu. Sedih karena teman-teman aku juga, ya maksudnya yang sekelas itu kan pada, iya kenapa lu nggak kuliah gitu. Aku juga nggak banyak cerita tentang keluarga. Yang mereka tahu, oh ya udah ibu bapaknya cerai, oh ya udah nggak bisa kuliah karena itu kali gitu, karena biayanya gitu.
Itu yang untuk orang-orang terdekat doang yang tahu. Sedih banget. Kalau jadi masalah tuh malah jadi sekarang setelah perceraian, kenapa ayah malah jadi nggak mau tahu tentang anak, sementara dia bilang atau keluarganya bilang, kakak jangan jadi anak durhaka ya gitu. Walaupun ayah kayak gitu, tapi kamu tetap harus sopan. Terus aku bilang, nggak bisa. Ada memang anak durhaka, tapi apakah nggak ada orang tua yang durhaka? Aku bilang, ayah tuh maunya apa sih gitu. Aku suruh sama keluarga besar untuk tidak jadi anak durhaka, tapi kok ayahnya menutup diri. Aku mencoba untuk mendekat, misalnya kayak, ayah tuh kerja di mana? Tapi selalu bilang yang, udah kamu nggak usah tahu tentang ayah gitu. Loh, maksudnya gimana gitu? Sedihnya di situ. Jadi dia bikin benteng tebel banget yang nggak bisa anak-anaknya buat masuk gitu, nggak bisa deket lagi, nggak bisa hangat lagi. Maksudnya aku kayak ngerasa, aku salah apa emang gitu? Bukannya ayah sama ibu masalahnya, atau ayah doang yang salah terus jadi begini gitu. Kalau misalnya mau kayak nyalahin yang udah lalu kan anak nggak ada urusan apa-apa gitu. Dingin. Kalau ngobrol pun jadi jatuhnya kayak egonya dia tuh paling kencang gitu. Ya lu nggak bisa ngalahin egonya gue nih gitu, kayak gitu kasarnya. Jadi aku ngomong apa terus ditimpa apa, aku ngomong apa ditimpa apa. Jadi nggak yang, bukan ngalah, bukan yang ngayomin, bukan yang nasehatin apa gitu lembut, nggak. Kangen lah, kangen banget, kangen kayak dulu. Kalau kata ibu, jadi gini, aku ngambil positifnya aja, walaupun negatifnya banyak. Antara ibu sama ayah untuk iniin si anak tuh bener-bener kompak. Nggak cuman yang ibu terus yang ngurusin anak, nggak. Jadi pada saat misalnya ibu ngurusin apa, segala macam, ayah yang urus aku, ajak kemana jalan gitu. Tapi semenjak cerai gitu jadinya berubah. Cuman memang aku dipilih kasih sih, kelihatan. Jadi memang dulu ibu bilang, anak pertama tuh dia pengennya cowok, tapi karena kalau cewek ya udah jadi kayak rada sedikit beda gitu. Jadi pas abang lahir tuh jadi ya udah apa-apa ke abang. Ibu juga membenarkan itu. Waktu masih kecil, tapi aku udah tengah udah inget gitu. Kalau misalnya ibu masak apa segala macam, beres-beres rumah, terus aku digendong sama ayah, dibawa ke jembatan. Jadi kan rumah tuh ngelewatin jembatan gitu. Saya suka nyanyiin lagu gitu. Lagu yang dia ciptain sendiri. Terus ada kayak bunga trompet warna ungu. Itu dia nyanyiin. Terus akunya diem. Aku misalnya nangis pengen ke ibu, ya nggak bisa, kata dia. Udah sama ayah aja gitu. Aku harap ayah rendahkan ego sedikit di depan anak-anak. Sama emak pun ayah nadanya selalu tinggi. Kasihan ke emak. Kayaknya harus dipikirin lagi deh ayah. Di masa tua itu kumpul-kumpul bareng sama anak aja gitu. Kalau misalnya memang ayah mau menikah lagi, sebenarnya dua-duanya pun gak ada restu. Dan ayah udah tahu itu. Ayah tahu pas ibu kemarin menikah lagi, aku gak ngasih izin sampai sekarang. Udah 2 tahun lebih. Nah sekarang juga ayah bilang ayah mau nikah lagi, aku sebenarnya gak ngasih. Karena memang orang itu bakalan gimana nantinya sama aku. Keras, ayah tuh keras. Paling parah adalah pada saat ibu menikah lagi. Keputusan itu sampai sekarang benar-benar aku sayangkan. Kenapa harus menikah lagi? Dan ternyata benar, ibu nggak bahagia. Bahagia di sini dalam arti bukan dapetin suami yang bisa ngayomin, nafkahin, apa segala macem, enggak. Itu aku pas pernikahan itu, aku kabur ke sini, ke Jakarta. Aku nangis 1 hari 1 malam, udah nggak kayak nggak mau makan sama sekali, maunya nangis. Aku harus bangkit tuh pada saat
abang udah mulai kerja, terus jadi kayak, terus abis itu kan masih ada dia di rumah, dia tuh nggak kerja, jadi aku sama abang yang kerja. Oh, daripada gue sedih terus, gue harus apa nih, harus ngapain nih. Jadi aku juga memang kalau misalnya sedih, ya udah boleh sedih, keluarin aja gitu semuanya. Tapi aku juga harus ada batasan, ini mau sampai kapan, di jam kah, di hari kah, di bulan kah, di tahun kah. Tahun sekian aku udah nggak boleh nangis lagi. Dan itu bener, ternyata aku menggantungkan bahagia aku pada keluarga yang baru ternyata salah. Aku bilang pada diriku bahwa oh, ini bahagiaku memang aku harus ciptain sendiri gitu, nggak usah peduliin kata orang. Udah, jadi ya udah, ayo kerja aja, bodo amat lu mau ngapain kayak di rumah gue, lu mau apa kayak, udah pokoknya gue kerja, fokus buat ibu, buat abang, udah gitu doang. Ibu ya mun, aku tuh sayang banget sama ibu, sayang banget sampai yang ibu salah pilih pun aku masih tetap di pihak ibu gitu. Aku sayang sama ibu, tapi ibu sayang sekali harus milih dia. Waktu itu juga pernah aku bilang, ibu pilih siapa? Ibu pilih om atau ibu pilih aku? Ibu tanya lagi, kalau misalnya ibu pilih om kenapa? Dan ibu pilih kamu kenapa? Aku gak kenapa-napa, aku cuma cukup tahu, aku gak bakal pergi dari rumah, aku bilang gitu. Kalau misalnya ibu pilih om, ya sudah, ya ibu pilih om, ya udah, akhirnya ibu pilih om, ibu nikah. Tapi konsekuensinya jadi aku udah nggak mau tahu lagi urusan om segala macam. Ibu cerita sama aku boleh, ibu curhat sama aku boleh, aku kasih solusi. Tapi kalau masalah om gimana, terus misalnya dia apa cari masalah lagi, aku udah nggak mau tahu. Karena apa yang kamu ambil keputusan itu konsekuensinya kamu harus tahu. Dan jangan pernah ngeluh sama itu, jangan pernah nyesal juga. Jadi harapan aku buat aku sendiri pribadi, aku mikir kayak udah, aku fokus aja sama keluargaku yang baru. Untuk ibu, dengan pilihan ibu yang menikah sama om, jadi silakan ibu berbahagia dengan cara ibu sendiri, dengan pilihan ibu sendiri sama om. Itu aja. Terus kalau buat ayah, terakhir sih kabarnya ayah bilang ayah ambil rumah, terus ayah bilang ayah bakal menikah. Jadi aku harap ya ayah bahagia sama istri ayah yang baru nantinya. Yang aku juga nanya sama ayah, emang ayah nikahnya kapan, rencananya kapan, udah sejauh mana? Nggak dijawab. Oh, buat hal yang sama nih, misalnya yang warga Bihom tuh semuanya, misal punya kesedihan tuh boleh nggak apa-apa. Lu mau nangis segimana seringnya, kesedihan itu kayak datang lagi nggak apa-apa, tapi harus ada waktunya. Satu hari ini misalnya lu nangis kayak tiba-tiba sedih terus keinget tentang yang lalu-lalu, nggak apa-apa, nangis aja keluarin, mau lu cewek mau lu cowok terserah gitu. Nggak ada yang namanya misalnya gue cowok gue jadi malu, nggak. Lu harus keluarin itu, lu jangan stres pokoknya. Pada saat itu lu keluarin semua, lu kayak harus mikir ini gue nangis kenapa gue bisa kayak gini, dan lu terakhir tuh mikir ini kedepannya mau gimana gitu. Lu bisa apa, kembangin gitu. Nangisnya tuh bener-bener yang mau sampai kapan nih, hari ini misalnya nangis nih, misalnya udah jam 1, oh gue jam 2 harus beres gitu. Itu yang paling ampuh sih.